Setelah menyelenggarakan seleksi nasional SNBP dan SNBT, Universitas Hasanuddin membuka seleksi jalur mandiri. Salah satu yang menarik banyak pendaftar yakni jalur tahfiz. Kini semua prodi di Universitas Hasanuddin memiliki kuota untuk jalur tahfiz ini. Jalur tahfiz sendiri masuk ke dalam kategori prestasi olahraga, seni, dan keilmuan. Kalau tahfiz itu ada di prestasi olahraga seni dan keilmuan, jadi dia POSK. Jadi salah satu bidang prestasinya. Khusus untuk tahfiz, jadi sebenarnya persyaratan untuk mengikuti POSK itu ada untuk setiap bidang ya. Jadi ada, kalau dilihat pengumumannya kami, baik itu di website ataupun di Instagram, sosial media, itu setiap bidang prestasi itu punya persyaratannya masing-masing. Misalnya untuk olahraga, seni, itu wajib salah satunya boleh juara 1, 2 atau 3 atau mungkin bisa special mention gitu. Nah, tapi kalau khusus tahfiz karena ini tidak dilombakan, jadi persyaratan ya. Jadi kalau untuk semua program studi di Unhas kecuali program studi pendidikan dokter, kedokteran hewan, psikologi dan pendidikan dokter gigi itu minimal 15 juz. Nah, tapi kalau 4 program studi tadi, pendidikan dokter, kedokteran hewan, psikologi, dan pendidikan dokter gigi, dan dia tidak buta warna, itu bisa masuk ke program studi itu, tapi minimal 30 juz hafalannya. Gitu. Beberapa jalur seleksi mandiri yang tidak menggunakan nilai UTBK sebagai indikator penilaian akan dibuka sebelum hasil UTBK SNBT diumumkan. Sedangkan untuk jalur yang menggunakan nilai UTBK sebagai indikator penilaian termasuk jalur POSK akan dibuka setelah pengumuman hasil UTBK SNBT pada 13 Juni mendatang. Untuk jalur POSK sendiri akan dibuka pada 14 Juni hingga 1 Juli 2024. Syarat pendaftaran untuk prodi pendidikan dokter, kedokteran hewan, psikologi, dan pendidikan dokter gigi ialah memiliki hafalan 30 juz. Selain keempat prodi tersebut, cukup memiliki hafalan minimal 15 juz. Kemampuan hafalan peserta akan diuji dalam tes wawancara oleh tim yang diutus dari fakultas pilihan masing-masing. Syaratan dan penilaian untuk POSK itu ada 3. Yang pertama adalah skor UTBK, lalu yang kedua itu ada tes psikologi kalau saya nggak salah psikologi, dan juga yang ketiga itu ada wawancara. Nah, di wawancara itulah nanti akan digali lagi informasi terkait dengan bagaimana prestasi dan juga minat dari peserta yang bersangkutan, sekaligus mereka harus mempraktekkan dan diuji keterampilannya mereka. Jadi kalau misalnya mereka memiliki tahfiz, ya nanti akan ada pasti akan diuji juga di situ. Jadi kalau dia bisa nyanyi, dia juara nyanyi, atau dia juara karate, jadi dia harus menampilkan kembali keterampilan apa yang mereka miliki. Untuk formulasi tim penguji sudah ada Kak? Kalau penguji itu sepenuhnya kami pastinya dari rektorat, dari panitia pusat itu akan tetap bersurat kepada fakultas untuk meminta pewawancaranya. Masing-masing fakultas yang ada pendaftarnya. Meskipun diberi batas maksimal 50% untuk kuota mahasiswa jalur mandiri, Unhas melalui Kasubdit PMB mengatakan lebih mengutamakan jalur seleksi nasional. Selain jalur POSK, terdapat jalur mandiri lain, yakni kategori kelas internasional, seleksi mandiri skor UTBK dan non-UTBK, seleksi ketua OSIS, afirmasi disabilitas, dan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Iva Syarahman, Unhas TV.